Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Tanggal 28 Maret 2021, kita akan beribadah sekolah minggu online dengan tema Bersorak-soraklah akan kasih setia Tuhan. Nah, minggu ini minggu Palmarum adik-adik. Kakak mau memperkenalkan ya siapa yang bertugas untuk hari ini. Ada Kak Rotua, ada Kakak Debbie, ada Kakak Desi, dan juga ada abang pemusik kita. Ada Abang Daniel, ada Abang Rifai. Dan pastinya ada Bang Martua di belakang kamera. Nah Kak, adik-adik yang di rumah sudah siap nih Kak untuk memuji nama Tuhan. Tapi sebelum kita memulai ibadah, kita mau gerak-gerak badan dulu nih Kak, biar lebih semangat ya Kak. Sambil bernyanyi lagu dari Terbit Matahari, di medley lagu Matahari Bersinar Terang. Tapi Kakak Debbie panggil adik-adik kita yuk. Oh siap, oke adik-adik kita semua dengan semangat akan bangkit berdiri ya. Siap semuanya? Laskar Kristus. Adik-adik yang di rumah, sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Dan langsung dipersiapkan ya, karena sebentar lagi kita akan saat teduh. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa.
adik-adik yang di rumah yang belum melipat tangannya, sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, kita mau satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, untuk pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur kalau kembali kami boleh ya Tuhan merasakan berkat Tuhan di hari Minggu yang indah ini. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami untuk kami memulai ibadah sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan yang berkati acara kami masing-masing dari awal pertengahan sampai pada akhirnya di rumah kami masing-masing Tuhan, yang masih dengan online ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang tetap berikan sukacita buat kami. Begitu juga untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin sedang sakit Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan kiranya yang berikan kesembuhan dan kesehatan. Begitu juga untuk orang tua kami, Tuhan yang memberkati mereka masing-masing dengan pekerjaan mereka semua. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakak Desi, tahu nggak kehebatan Tuhan Yesus kita itu apa? Apa ya Kak Debbie? Kehebatan Tuhan Yesus itu Dia rela mati di kayu salib Kak Desi untuk menyelamatkan kita. Oh gitu Kak Rotua, kenapa ya Kak Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita? Ih, Kak Desi masa nggak tahu sih? Tuhan Yesus itu sayang dan cinta sama kita, makanya Dia mau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, Kakak. Kakak abang dan adik-adik semua, kalau begitu sekarang kita puji Tuhan kita yang maha baik itu yuk. Kita akan bernyanyi lagu Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Tapi adik-adik di rumah, yuk semuanya kita berdiri ya dan menyanyikan ini dengan gerakan yang penuh sukacita. Laskar Kristus! Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalannya. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah masih pada semangat dan bersukacita gak ya Kak? Pastinya dong Kak. Tapi ya sih, coba kita tes dulu ya Kak. Kita tes adik-adik semuanya dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Kakak Desi, yang adik-adik yang di rumah pasti juga udah pada semangat nih Kak dan siap memuji Tuhan untuk lagu berikutnya.
Kalau gitu adik-adik, kita mau nyanyikan lagu pakai gerakan ya. Hatiku penuh nyanyian. Tapi coba Kak dipanggil adik-adiknya untuk bangkit berdiri Kakak Debbie. Oke deh, adik-adik yang di rumah, semuanya harus semangat Laskar Kristus. Kita nyanyikan lagu ini dengan gerakan ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembah dan pujilah Dia, sembah dan pujilah Dia, sembah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, namanya Yesus, Yesus, oh, Dialah Raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Adik-adik sekolah minggu semuanya, hukum Tuhan pada minggu ini tertulis dalam titah kedua. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, sebelum kita masuk ke pengampunan dosa, kakak mau adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Tapi kakak mau kasih tahu nih, nanti kita mau nyanyikan lagu medley ya. Yang pertama lagunya Dalam Suka Duka Bukan Tetap Tersenyum, dilanjut dengan lagu DOSA. Nah, ayo kakak Desi dipanggil adik-adiknya semua biar bangkit berdiri dan pakai gerakan menyanyikannya kak. Oke Kak Rotua. Nah adik-adik yang di rumah, kalau Kakak Desi panggil Laskar Kristusnya, semuanya langsung bangkit berdiri ya. Laskar Kristus. Dalam suka duka bukan tetap tersenyum, diolok dihina bukan tetap tersenyum, karena ku tahu
marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa, ya Tuhan Allah, tunjukkanlah jalan yang benar memberikan pujian kepadamu. Bukakanlah hati kami untuk mendengar dan menghayati firman-Mu. Marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu semuanya, kita akan membaca epistel pada minggu ini yang juga sebagai ayat bulanan, yaitu tertulis di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 24. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hatinya. Amin. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, saat ini tibalah waktunya untuk kita mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama, adik-adik, kakak tahu nggak minggu depan itu minggu apa? Minggu apa Kak Debi? Yang aku tahu minggu depan itu tanggal 4. Betul sekali Kak, minggu depan tanggal 4 April adalah Minggu Paskah. Wah, kita akan tetap merayakannya dengan menghias telur di rumah masing-masing. Adik-adik silahkan menghias telur dan nanti jangan lupa ya untuk difoto dan dikirim ke kakak sekolah minggu untuk kita tayangkan di ibadah Paskah minggu depan. Nah, pengumuman yang kedua, adik-adik tetap di rumah tetap tulis buku agenda ya. Bacaan 1, bacaan 2, bacaan 3, dan inti khotbahnya jangan lupa. Begitupun kakak sekolah minggu mau menghimbau nih sama adik-adik semua yang di rumah. Untuk persembahan yang tadi sudah kita berikan, adik-adik kasih mama papa ya untuk dibawa ke gereja dan diberikan kepada parhalado gereja. Kakak Desi, pengumuman yang berikutnya? Nah, adik-adik, pengumuman yang ketiga, adik-adik jangan lupa ya untuk mengikuti protokol kesehatan. Jangan lupa kalau keluar rumah cuci tangan atau pakai hand sanitizer dan jangan lupa memakai masker. Nah, demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang
12 murid Yesus. Terima kasih. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita sambil kita mau bernyanyi Ku Mau Cinta Yesus. Adik-adik ambil sikap berdoa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya sambil bernyanyi Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia yang Kau berikan pada hari ini. Kami ingin mendengar firman-Mu ya Tuhan pada hari ini. Kiranya buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengar dan dapat kami lakukan firman-Mu tersebut di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Shalom adik-adik sekalian, selamat hari Minggu. Pagi baik buat kita semuanya. Firman Tuhan pada minggu ini tertulis dalam kitab Injil Matius, pasal yang ke-27, dimulai dari ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Matius 27 ayat 27 sampai ayat 31. Inang membaca dari sini, adik-adik sekalian, membaca dari rumah ya, kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Kemudian serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah adik-adik sekalian mendengar lagu "Setia, setialah, setia sampai mati"? Pasti adik-adik tahu lagu itu kan, yang sering kita nyanyikan dalam kegiatan ibadah
sekolah minggu. Arti dari lagu Setia-Setialah adalah menceritakan tentang bagaimana kita harus setia kepada Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus yang juga setia kepada kita, umatnya. Lagu itu juga berkaitan dengan topik kita pada minggu ini. Topik kita pada firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kita bagaimana Yesus menderita, bagaimana Yesus tersakiti, teraniaya oleh karena dosa manusia, oleh karena dosa kita. Adik-adik sekalian, Yesus menderita diolok-olok, diejek, diludahi, dan bahkan diberikan sebuah mahkota duri di kepala Tuhan Yesus demi kita, manusia yang berdosa. Adik-adik sekalian, pernah kan melihat duri? Duri yang tajam-tajam itu, pasti adik-adik sekalian pernah tertusuk duri kan, atau tertusuk jarum atau benda-benda tajam. Pasti sakit kan? Sakit kali pasti ya. Bisa kita bayangkan apa yang dirasakan Tuhan Yesus ketika mahkota duri dipakaikan kepadanya. Mahkota duri yang dipakaikan kepada Tuhan Yesus merupakan bagian dari permainan kejam yang dilakukan para tentara Romawi sebelum Yesus disalibkan. Mereka juga mengenakan jubah kerajaan kepada Tuhan Yesus dan memberikan Tuhan Yesus tongkat sebagai simbol tongkat seorang raja yang kemudian mereka pakai untuk memukul Tuhan Yesus. Para tentara-tentara Romawi tersebut mengejek Yesus, mencemooh Tuhan Yesus dengan menyebutnya raja orang Yahudi. Adik-adik sekalian, Yesus harus menanggung banyak penderitaan. Di dalam firman Tuhan pada hari ini adik-adik, dijelaskan bagaimana Yesus menderita secara fisik karena harus menjalani hukuman, karena harus menjalani kesakitan, sekalipun bukan karena kesalahannya, sekalipun bukan karena dosa-dosanya, bukan karena perbuatannya. Ia disakiti dengan kejam, ia dipakaikan mahkota duri, ia dipukul kepalanya dan diludahi, ia memikul salib dan akhirnya dipakukan tangan dan kakinya di kayu salib hingga ia meninggal. Tuhan Yesus juga menderita bukan hanya badannya yang sakit, bukan hanya fisiknya, tetapi juga jiwa dan batinnya. Karena Tuhan Yesus ditolak pada saat itu, bahkan ia dihina oleh orang-orang di sekitarnya. Para tentara-tentara di sana mengolok-olok dia. Orang-orang yang lewat menghina dia, menghujat dia. Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua menghinanya. Dan bahkan orang-orang jahat, para penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus juga menghinanya, mencelanya. Adik-adik sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus menderita sedemikian hebat. Bukan karena kesalahannya, bukan karena dosa-dosanya, tetapi karena kesalahan manusia, karena dosa dan kejahatan orang-orang di dunia ini. Tentu termasuk juga dengan kita, adik-adik sekalian. Jadi ia menderita bukan karena ia menanggung dosa-dosanya, melainkan ia menderita karena menanggung dosa-dosa kita. Ia tersakiti oleh karena kita senantiasa tidak mendengarkan firman Tuhan. Ia menderita karena kita tidak pernah menghormati orang tua. Karena kita tidak pernah menjadi pelaku firman. Karena kita tidak pernah setia kepada ajaran Tuhan Yesus. Kita senantiasa tidak menaati mama papa. Kita tidak pernah mengerjakan PR mungkin. Kita malas. Kita suka bikin sakit hati adik-adik kita, saudara-saudara kita. Kita sering menyakiti sesama kita. Atau kita bahkan saling membenci dan tidak mau mengampuni. Banyak mungkin kesalahan-kesalahan kita. Banyak mungkin dosa yang telah kita
rasakan, kita lakukan adik-adik sekalian. Namun Tuhan Yesus datang untuk mengampuni dosa-dosa kita, untuk membersihkan dosa-dosa kita. Nah, adik-adik sekalian, walaupun demikian penderitaan yang harus dilalui oleh Tuhan Yesus, namun Yesus tetap rela melalui semuanya itu oleh karena kasih-Nya kepada kita. Walaupun Tuhan Yesus mengalami kesakitan, penuh penolakan, namun Yesus tetap rela melakukan semuanya itu oleh karena sayangnya kepada kita, oleh karena cintanya kepada kita, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi adik-adik sekalian, bagaimanakah seharusnya respon kita terhadap pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu besar, yang begitu tak habis-habisnya kasih-Nya? Seharusnya kita sebagai anak-anak Allah, kita harus senantiasa bersyukur, kita harus senantiasa setia untuk mengikut Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita bagaimana penderitaan yang dilalui oleh Tuhan kita Yesus semata-mata bukan karena perbuatannya. Ingat sekali lagi adik-adik sekalian, bukan karena dosanya, bukan karena segala macam perbuatannya di dunia ini, melainkan oleh karena pengorbanannya yang begitu besar kepada kita, oleh karena kasih-Nya kepada kita adik-adik sekalian. Oleh sebab itu, apakah yang harus kita lakukan setelah kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus rela diejek, rela diolok-olok, rela disakiti untuk kita? Nah, hari ini kita diajarkan untuk bersyukur kepada Tuhan Yesus karena penderitaan sengsara yang dialami oleh Tuhan Yesus adalah karena kita, bagi kita dan untuk kita. Kita harus selalu taat dan setia kepada Tuhan Yesus, termasuk setia mengikut Tuhan dan perintah-perintah-Nya. Jangan hanya baca kitab suci doang, tapi tidak dilakukan. Jangan cuma, Tuhan nanti belikan aku ini ya, Tuhan ajari aku supaya aku menjadi orang-orang pintar. Tapi kita tidak melakukan doa-doa kita. Tidak, adik-adik sekalian. Tapi yang harus kita tanamkan dalam hati kita harus setia kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus rela menderita, rela mati disalibkan. Karena Tuhan Yesus tidak ingin melihat kita, anak-anaknya menanggung akibat dari dosa-dosa kita. Kita telah merasakan pada hari ini kan, lihatlah begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Penderitaan dan kematian Tuhan Yesus membuat kita menerima karunia pengampunan. Maka sebagai anak-anak yang telah menerima anugerah tersebut, marilah kita juga semakin menyayangi Tuhan Yesus, semakin mencintai Tuhan Yesus dengan hidup menuruti firman Tuhan, dengan setia melakukan perintah-perintah Tuhan, menjadi anak yang dengar-dengaran terhadap ajaran Tuhan, menjadi anak yang dengar-dengaran terhadap nasihat orang tua, selalu mengerjakan tugas, rajin belajar, rajin berdoa, berusaha untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, senantiasa melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, serta mau saling mengampuni dan mengasihi sesama teman atau keluarga kita. Bahkan kepada orang-orang yang menyakiti hati kita. Karena dengan begitulah kita meneladani Tuhan Yesus. Berkarakterlah seperti teladan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia Kau berikan pada hari ini.
kami telah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Begitu besar kasih yang kami rasakan ya Tuhan. Begitu besar kasih yang Kau berikan kepada kami. Sehingga kami senantiasa selalu beroleh syukur ya Tuhan. Kami senantiasa beroleh berkat daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya mampukan kami agar menjadi anak-anak-Mu yang setia ya Tuhan. Menjadi pengikut Kristus yang selalu melakukan perbuatan yang menyenangkan hati-Mu, yang menyenangkan hati orang tua kami ya Tuhan, dan menyenangkan hati orang-orang di sekitar kami. Berikanlah kami kekuatan ya Tuhan, berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu, agar kiranya kami menjadi anak yang pintar ya Tuhan, menjadi anak yang berguna ya Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama kami. Berkati juga ya Tuhan kesehatan kami, terlebih di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya Kau jauhkan kami dari penyakit COVID ya Tuhan, agar kami senantiasa beraktivitas dengan baik. Begitu juga dengan guru-guru sekolah minggu kami ya Tuhan, yang senantiasa mengajari kami setiap minggu ya Tuhan di ibadah sekolah minggu ini. Kiranya Kau berkati ya Tuhan kakak abang guru sekolah minggu kami, agar menjadi kakak guru sekolah minggu yang selalu bertalenta ya Tuhan, dan Kau berkati mereka ya Tuhan di setiap pekerjaannya. Berkati juga orang tua kami ya Tuhan, yang senantiasa mengajari dan membimbing kami, agar kiranya Kau berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan yuk, mari kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Saat ini adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan bernyanyi lagu Tanda Paku, dan adik-adik mari berikan persembahan yang terbaik, dan nanti jangan lupa minta tolong mama dan papa untuk diantarkan ke gereja. Yuk Bang, kita bernyanyi lagu Tanda Paku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, ibadah kita sudah selesai nih untuk hari ini. Sekarang kita mau sapa Inang Pendeta ya. Kita ucapkan selamat hari Minggu Inang. Kita bareng-bareng dari rumah ya. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu Inang. Selamat hari Minggu adik-adik.